Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Mazinger chapter 85, 86, dan 87. Bagi kalian yang mungkin belum nonton video sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Tanpa berbasa-basi, mari kita mulai ke pembahasannya. Lihat Chun Ye-won memotong lengan dari orang yang menyerangnya. Setelah lengannya terpotong, ia berteriak kesakitan. Lalu Chun Ye-won mengeluarkan aura ki di sekitar pedangnya. Bagaimana mungkin? Aku bersumpah telah melihat ia telah meminum racun yang aku berikan di dalam makanannya. Ucap anggota klan Poison dengan raut wajah ketakutan. Apa kau berbicara tentang ini? Ucap Chun Ye-won sembari mengepalkan tangannya ke arah orang yang sedang terkapan. Terlihat lengan Chun Ye-won mengeluarkan racun, lalu meneteskannya ke kaki orang yang terkapar di depannya. Orang itu pun berteriak ketakutan. Apa kau berpikir trik kecil itu berfungsi padaku? Kata Chun Ye-won dengan tatapan yang mengintimidasi. Terlihat saat di kantin, Chun Ye-won menyuruh Nano untuk menganalisis sup yang akan ia makan. Lalu saat dianalisis, ternyata sup itu berisi racun yang berbahaya. Chun Ye-won meminta Nano untuk mengumpulkan racunnya di satu tempat dan menghentikan penyebarannya ke seluruh tubuh. Nano pun menyetujui apa yang telah dikatakan oleh Chun Ye-won. Terlihat Chun Ye-won bersiap untuk menyerang mereka. Mereka semua terlihat panik. Chun Ye-won mulai menghajar satu persatu dari mereka. Chun Ye-won menghajar salah satu dari mereka hingga tersungkur ke depan. Terlihat yang lainnya ketakutan karena perbuatan yang dilakukan oleh Chun Ye-won. Tanpa disangka, Chun Ye-won malah menghampirinya dan menginjak kepalanya hingga hancur. Terlihat dua orang sisanya ketakutan saat melihat Chun Ye-won. Sekarang giliran kalian, ucap Chun Ye-won dengan tatapan mengancam. Mereka berdua ketakutan. Mereka pun berpikir bahwa mereka tidak mungkin bisa selamat dari kejadian kali ini. Apa kau tidak takut dengan murka klan utama? Ucap si klan Poison pada Chun Ye-won. Lalu Chun Ye-won menggunakan telekinesisnya untuk mengambil pedang yang digunakan oleh orang yang terkapar. Ia menerbangkannya sehingga menusuk jantung dari orang klan Sword. Chun Ye-won pun berkata sembari menyeringai, "Jika aku takut pada mereka, aku tidak akan mulai semua ini." Terlihat para anggota Chun Ye-won mencari di mana Chun Ye-won berada, lalu tanpa sengaja mereka pun berpapasan. "Tuanku, syukurlah kau tidak apa-apa tuan," kata para pengikut anggota Chun Ye-won. Lalu Chun Ye-won bertanya pada mereka, apakah mereka diserang oleh bawahan Chun Mu-yeon. Mereka terkejut, lalu menjelaskan pada Chun Ye-won bahwa para bawahan Chun Mu-yeon malah menyuruh seluruh anggota dari Chun Ye-won untuk bergabung. Terlihat mereka berdebat satu sama lain, dan bahkan Hyo-bong memprovokasi salah satu dari mereka, sehingga membuat mereka kesal. Tetapi di sana salah satu bawahan Chun Mu-yeon menahannya, sehingga tidak ada pertarungan dalam cegatan yang dilakukan oleh bawahan Chun Mu-yeon. Lalu para bawahan Chun Mu-yeon pergi sambil berkata, "Pikirkanlah dengan matang, ini tidak akan rugi, bergabunglah dengan kami," ucapnya sambil pergi meninggalkan para bawahan Chun Ye-won. Chun Ye-won terlihat terkejut dan berkata, "Mereka pergi begitu saja?" "Ya, mereka memang mencoba melakukan sesuatu, tapi ya mereka kembali lagi. Mungkin karena kita bermusuhan," jawab pedang pertama Chun Ye-won. Chun Ye-won mulai berpikir mengapa hal itu dapat terjadi, dan akhirnya ia pun mengerti bahwa hal tersebut adalah taktik yang digunakan oleh Chun Mu-yeon. Tetapi para bawahan Chun Ye-won tidak mengerti dan malah bingung dengan apa yang dikatakan oleh Chun Ye-won. Scenes berganti di ruang pelatihan Chun Mu-yeon. Terlihat para bawahannya melaporkan tentang apa yang sudah terjadi. Tetapi Chun Ye-won tetap berhati-hati pada Chun Ye-won. Bawahannya menjelaskan pada Chun Mu-yeon bahwa apapun yang jadi hasilnya pasti akan tetap menguntungkan bagi mereka. Lalu Chun Mu-yeon malah terlihat kesal karena ia tidak bisa mengalahkan Chun Ye-won dalam hal kekuatan. Sehingga ia harus menggunakan taktik yang harus melukai harga dirinya. Tiba-tiba di luar terdengar para instruktur yang mengetuk-ngetuk pintu tempat latihan Chun Mu-yeon. Saat pintunya dibuka, mereka terkejut karena terlihat para instruktur mengacungkan pedangnya pada mereka. "Instruktur Ho, apa yang membawamu ke sini?" ucap bawahan Chun Mu-yeon itu. Lalu para instruktur masuk dan mengacungkan pedangnya sembari berkata, "Aku diperintahkan untuk membawa kalian ke depan direktur. Jadi tolong kerjasama antara kita semua," ucap instruktur Ho pada mereka berdua. Mereka berdua dibawa oleh instruktur ke suatu tempat. Sesampainya di sana, mereka mencium bau darah, dan mereka pun langsung terkejut karena yang mereka lihat ialah jasad dari anggota 4 sekte besar. Chun Mu-yeon mengerutkan keningnya, lalu ia memberi hormat pada direktur akademi. Direktur akademi terlihat marah, lalu ia berkata, "Aku akan langsung pada intinya. Apa ini adalah perbuatan kalian?" ucapnya dengan wajah yang menyeramkan. Bawahan Chun Mu-yeon terkejut dan berkata bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi tersebut. Chun Ye-won pun menjelaskan situasi mereka pada saat itu pada direktur akademi. Tapi mereka berdua tiba-tiba terkejut. Bahkan dia lebih terkejut lagi saat melihat
jasad Hang Yujik yang terbunuh karena racun. Mengapa Hang Yujik meninggal karena racun? Mengapa bukan Chun Ye-won? Katanya dalam hati. Lalu direktur akademi membawa mereka ke lokasi selanjutnya. Terlihat di lokasi selanjutnya, Kyung Po yang terbunuh oleh senjata yang dibawa oleh Hang Yujik dari Clan Sword. Telah diatur dengan hati-hati. Semua ini diatur agar terlihat seperti Kyung Po dan Hang Yujik bertarung satu sama lain, pikir bawahan Chun Moo-yeon. Direktur akademi memperlihatkan mayat selanjutnya. Mereka berdua langsung terkejut karena di tubuhnya terdapat luka telapak tangan. Mereka berdua terkejut, bahkan bawahan Chun Moo-yeon menahan rasa ingin muntah karena melihat jasad dari mereka. Lalu saat ia mencoba untuk menjelaskannya, Chun Moo-yeon menahannya karena Chun Moo-yeon tahu bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Chun Ye-won dan ia pun menyuruh bawahannya agar tetap diam. Direktur akademi pun menunjukkan tubuh terakhir. Mereka berdua langsung terkejut. Bagaimana mungkin? Ucap bawahan Chun Moo-yeon. Mereka berdua terkejut saat melihat jasad yang ada di depannya. Jasad tersebut memiliki luka dari telapak tangan dan juga luka bekas pedang di bagian lainnya. Chun Moo-yeon terlihat kesal karena teknik yang dapat meninggalkan bekas luka seperti itu adalah teknik miliknya, yaitu left sword right palm. Perlihatkan bahwa teknik tersebut adalah teknik pamungkas dari clan Dark-nya Chun Moo-yeon, dan orang yang dapat melakukan teknik itu hanyalah kepala keluarga clan Dark dan Chun Moo-yeon sendiri. Teknik tersebut pernah diperlihatkan oleh Chun Moo-yeon saat ujian ketiga dalam memperebutkan tanda kuning dari instruktur. Chun Moo-yeon termenung dan terkejut karena bagaimana bisa seseorang mempelajari tekniknya hanya dalam sekali lihat. Wajahnya sangat kesal saat memikirkan hal tersebut. Bawahan Chun Ye-won mencoba menjelaskan situasinya pada direktur akademi. Ia mengatakan bahwa mungkin ini adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang. Direktur akademi bertanya padanya tentang jebakan tersebut. Ia pun terpaksa harus menjelaskan situasi yang terjadi karena ia berpikir akan menjadi masalah jika Chun Moo-yeon harus dikeluarkan dari akademi. Kau mencoba membuat alasan tanpa bukti, itu membuat kalian lebih mencurigakan. Instruktur, tangkap mereka, ucap direktur akademi. Ini adalah rencana Chun Ye-won, kata bawahan Chun Moo-yeon itu dengan gamblang. Direktur terkejut lalu meminta para instruktur untuk berhenti sejenak. Bawahan Chun Moo-yeon itu mencoba menjelaskan semuanya dengan detail tentang rencana yang ia buat bersama 4 klan utama yang telah tewas. Ia pun berkata bahwa satu-satunya orang yang memiliki motif pembunuhan di sini ialah Chun Ye-won. Direktur akademi lalu berkata padanya, "Apa kamu tidak tahu siapa yang menemukan jasad-jasad ini?" Bawahan Chun Moo-yeon mengatakan, "Bukankah yang menemukan mereka adalah para instruktur?" kata Jen dengan wajah yang gugup. Yang melaporkan kejadian kali ini adalah tetua Chun Ye-won dan para anggotanya. Mereka melaporkannya secara langsung padaku, ucap tetua akademi dengan raut wajah yang kesal. Itu tidak masuk akal. Dia pelakunya. Kenapa? Sebelum bawahan Chun Moo-yeon itu menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Chun Ye-won muncul dari belakang. Mengapa ia menuduhnya sebagai pelaku? Terlihat para instruktur memberikan hormat pada Chun Ye-won, tetapi Chun Moo-yeon dan bawahannya tidak memberi hormat. Direktur akademi menyuruh mereka untuk menunjukkan rasa hormatnya pada Chun Ye-won sebagai tetua ke-12. Mereka berdua saling memalingkan pandangannya, tetapi direktur akademi menyuruh mereka untuk memberi rasa hormat pada Chun Ye-won dengan wajah yang kesal. Chun Moo-yeon mengangkat tangannya dan bawahannya pun mengikutinya. Mereka lalu berkata, "Salam tetua Dewan Chun Ye-won," ucap mereka terpaksa. Chun Ye-won lalu bertanya pada mereka, mengapa mereka menuduhnya sebagai pelaku dari pembantaian tersebut. Chun Ye-won pun meminta direktur akademi untuk melihat jasad mereka kembali. Lalu Chun Ye-won mulai menyimpulkan bahwa sepertinya kejadian yang ada saat ini adalah karena adanya pertarungan antara 4 klan utama yang tewas dan Chun Moo-yeon. Chun Moo-yeon terkejut dan kesal pada Chun Ye-won, karena dibalik semua ini ternyata ada tujuan lain dari Chun Ye-won, yaitu membuat 5 klan saling bertarung satu sama lain. Menyebalkan, dia membalikkan jebakan yang diberikan oleh bawahanku, ucap Chun Moo-yeon kesal dalam hatinya. Direktur akademi tersenyum kecil, lalu ia pun memerintahkan para instruktur untuk menangkap Chun Moo-yeon dan bawahannya. Scenes berganti di kantor direktur akademi. Terlihat instruktur memberi laporan bahwa para jasad yang ditemukan telah dikirim ke klan masing-masing, dan ia pun sudah memberikan surat untuk penahanan Chun Moo-yeon dan bawahannya. Ini sangat hebat. Akan sulit bagi siapapun untuk mengatakan siapa dalangnya jika hanya melihat luka dari tubuhnya. Lee Ha-meng terlihat kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang bisa meniru suatu gerakan hanya dengan sekali lihat? Ini sangat hebat. Ia melakukan sesuatu untuk melemahkan 6 klan utama dengan cara yang hanya bisa dilakukan di Demonic Academy. Secepatnya, Lord sejati yang ditunggu-tunggu akan lahir, ucap Lee Ha-meng dalam hatinya.
Scenes berganti di istana Sekte Demon. Terlihat para anggota Sekte Demon bersedih karena salah satu anggota mereka pulang sebagai jasad. Terlihat para monster klan Poison berdiskusi satu sama lain. Mereka terlihat kesal pada klan Wise karena luka yang ada di mayat orang tersebut terlihat dari teknik klan Dark. Dan mereka pun mengatakan, tetua yang harusnya menolak tes ke-6 malah menerima tes ke-6 tersebut karena madamu dari klan Dark datang padanya. Menurutku saat ini adalah saat yang paling tepat untuk menyerang klan Dark. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini, ucap mereka semua saling berdiskusi. Setelah pemakaman, kerahkan seluruh kekuatan klan Poison untuk menyerang klan Dark dini hari esok, kata pemimpin klan Poison tersebut dengan wajah yang amat kesal. Keesokan harinya di istana klan Dark terlihat anggota kelompok Poison masuk ke tempat klan Dark. Mereka menyusup satu persatu hingga berkumpul di satu tempat. Tetapi mereka merasa ada yang aneh karena di dalam istana tidak ditemukan satu orang pun. Ini tidak mungkin, ucap ketua klan Poison. Lalu ia melihat ke arah belakang, terlihat ribuan panah mengarah ke tempat mereka berada. Mereka semua berusaha untuk menahan panah-panah tersebut sebisa mungkin, tetapi tetap saja kebanyakan dari mereka akhirnya tumbang karena panah tersebut. Dasar, apa mereka menduga kita akan menyerang? Ucap ketua klan Poison. Kita sudah sejauh ini, tidak ada kata mundur. Mari kita bertarung sampai mati. Ucap ketua klan Poison pada seluruh anggotanya. Terlihat mereka saling bertarung dengan klan Dark. Di tengah pertarungan tersebut, terlihat seorang kakek tua berjalan dengan santai dan menatap dengan menyeramkan ke arah klan Poison. Saat salah satu dari klan Poison menyerangnya, ia dapat mengalahkannya dengan mudah. Lalu ia pun dapat dengan mudah mengalahkan para anggota klan Poison yang berada di hadapannya. Ketua klan Poison berusaha untuk menyerang kakek tua tersebut, tetapi serangannya dapat dengan mudah ditangkis. Kau bukanlah apa-apa, kata kakek tua tersebut pada ketua klan Poison. Ketua klan Poison itu terpukul mundur olehnya. Terlihat para bawahannya khawatir pada tuanya itu. Kalian sangat lemah, seperti yang aku duga, ucap seorang wanita sambil berjalan ke arah mereka dan wanita tersebut ialah madamu. Para anggota klan Poison yang kesal pada madamu langsung menyerangnya, tetapi tanpa disangka madamu menguasai ilmu bela diri. Madamu pun langsung memotong leher dari kedua orang yang menyerangnya. Ketua klan Poison terkejut karena bawahannya kalah begitu saja oleh madamu. Sekarang yang tersisa hanyalah dirimu, ucap kakek tua dari klan Dark sambil memegang kepala dari ketua klan Poison. Ia mendorong ketua klan Poison itu hingga menyebabkan ia berlutut di hadapannya dan madamu. Aku pikir kau hanya istri pertama Lord, tetapi ternyata selama ini kau menyembunyikan keterampilanmu, ucap ketua klan Poison pada madamu. Aku tidak menyembunyikannya, melainkan hanya tidak mengungkapkannya, ucap madamu pada ketua klan Poison tersebut. Beraninya kau, kata ketua klan Poison pada madamu, tetapi tanpa menunggu lama madamu langsung memenggal leher dari orang tersebut. Aku tidak ingin membuang waktu dengan berbicara denganmu, ucap madamu pada ketua klan Poison yang kepalanya telah terpenggal. Lalu para bawahan anggota klan Dark berkata pada madamu bahwa setiap tikus atau setiap klan Poison telah dibereskan, dan mereka berdiskusi tentang kejadian kali ini, tetapi madamu menjawabnya dengan santai. Lalu saat bawahannya mengatakan bahwa ia akan membereskan Chun Muyon, ia menyuruhnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Madamu berpikir bahwa kejadian ini akan menjadi sebuah pelajaran yang bagus untuk Chun Muyon. Madamu malah memerintahkan anak buahnya untuk mengetahui semua tentang Chun Yewon, mulai dari penjaga Jang yang merawatnya hingga siswa yang memiliki keterikatan dengan Chun Yewon. Terlalu berbahaya untuk dibiarkan, dia bukan lawan yang bisa dikalahkan oleh Chun Muyon. Akan aku kalahkan sendiri, ucap madamu dalam hatinya. Scenes berganti di akademi, terlihat siswa yang mendukung Chun Muyon untuk menjadi pewaris mulai menarik dukungan mereka. Terlihat para kadet yang tetap setia mendukung Chun Muyon pergi meninggalkan akademi agar bisa mendukungnya di luar. Kadet lain bekas bawahan Chun Muyon dengan 5 klan atas diantaranya melakukan sumpah untuk berpaling dan mendukung Chun Yewon. Tetapi Chun Yewon menolak mereka karena ia melihat integritas dalam merekrut pengikutnya. Dan untungnya Samachak dan Lisa Home sebagai klan atas telah bersumpah setia pada Chun Yewon sebelum pertandingan melawan tetua klan Poison. Chun Yewon berkumpul dengan para bawahannya. Terlihat para bawahannya meminta Chun Yewon untuk menerima para kadet dari klan atas. Karena untuk menjadi Lord, ia membutuhkan setidaknya 12 orang dari klan atas sebagai anggota. Para bawahan Chun Yewon menyetujui tentang hal tersebut.
Tidak, aku akan memilih metode lain, ucap Chun Ye-won pada mereka. 2 hari yang lalu, Direktur Akademi memberitahu kalau Anda membutuhkan 12 orang dari klan atas untuk menjadi seorang Lord. Apa Anda tidak tahu? Ataukah ada cara lain, tuanku? Ucap para bawahan Chun Ye-won. Lalu Chun Ye-won menjawab pertanyaan mereka dengan penuh percaya diri. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan Demonic Academy. Dan bersambung. Nah, itu dia Nano Machine atau Machine Gun Chapter 85, 86, dan 87. Untuk kedepannya pembahasan tentang machine gun ini akan dicukupkan sampai ini karena komiknya pun sudah mentok lah. Jadi pembahasan machine gun akan dilanjutkan jika komiknya sudah rilis kembali di web-web yang ada. Ya, sembari menunggu komiknya rilis, saya akan membahas part-partan yang belum saya bahas di video sebelum-sebelumnya. Tapi tenang aja, kalau komiknya sudah rilis akan saya bahas lagi di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih karena telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like videonya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat atau menyenangkan untuk ditonton. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.